Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita melepaskan dosen dan tenaga pendidikan yang sudah purna tugas dari Fakultas Pertanian, Profesor Dr. Insinyur Sairi Sagiman, MSc, Ibu Nuraini, dan Bapak Yayan. Terima kasih atas dharma bakti Bapak Ibu di Fakultas Pertanian, terutama Prof. Sairi. Prof. Sairi ini pernah menjadi dekan di Fakultas Pertanian dan wakil rektor di Universitas Tanjung Pura, bidang akademik. Dan beliau juga merupakan dosen saya pada saat saya menempuh pendidikan S1 jurusan budidaya pertanian, program studi agronomi. Pada saat itu beliau mengajar kesuburan tanah. Dan Prof. Sairi ini merupakan dosen yang sangat baik, menjelaskan mata kuliah dengan baik sehingga mahasiswa sangat senang. Ya, artinya nilai-nilai kami pun bagus pada saat itu. Memang sepertinya ada hubungan dari seseorang dosen dalam memberikan kuliah dengan antusias mahasiswa mengikuti. Demikian juga tercermin dengan nilai. Itu yang sangat saya ingat sampai sekarang ini. Dan terakhir juga beliau sebagai penguji disertasi saya pada saat saya menempuh S3 Ilmu Pertanian di Universitas Gadjah Mada. Nah, pada saat itu saya mungkin sedikit saya ceritakan, tidak materi di dalam disertasi yang ditanyakan secara detil, tetapi beliau mempertanyakan bahwa apa manfaat dari penelitian saya terhadap masyarakat. Itu pertanyaan yang sangat krusial saya anggap, karena apapun jenis penelitian atau apapun yang kita teliti akhirnya harus bermanfaat bagi masyarakat. Tidak akan banyak artinya apabila hasil penelitian kita tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, baik itu di jenjang S1, jenjang S2 maupun jenjang S3. Kadang-kadang tujuan penelitian kita itu selalu dikritisi dosen. Apa tujuannya dan bagaimana nanti aplikasinya di masyarakat? Bisa enggak? Nah, jadi kalau hanya sekedar penelitian, mungkin itu bisa saja dilakukan, tetapi akan lebih berarti apabila hasil penelitian yang kita lakukan itu bermanfaat bagi masyarakat. Jadi demikian juga dengan Ibu Nuraini dan Bapak Yayan. Terakhir Bu Nuraini ini di bidang akademik dan memang sangat mudah berkomunikasi dan berkoordinasi. Saya merasakan sendiri. Sampai di rumah pun malam-malam apabila kita tanya masalah mahasiswa dengan beliau selalu melayani. Jadi tidak hanya pada saat jam kantor saja. Nah, kemudian Pak Yayan juga sampai terakhir itu di lab teknologi pangan. Nah, beliau juga sudah lama bekerja di sana. Dari sejak saya mahasiswa memang beliau sudah ada. Jadi yang lalu itu labnya di samping lab peternakan yang sekarang, dan terakhir di lab pangan, teknologi pangan. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu selalu diberi kesehatan. Walaupun sudah purna tugas, kami selalu mengharapkan masukan, saran dan kritik untuk kemajuan Fakultas Pertanian. Jadi terima kasih sekali lagi Prof. Sairi, Ibu Nuraini dan Pak Yayan yang telah bertugas sekian lama
di Fakultas Pertanian. Prof. Sairi itu 38 tahun, alhamdulillah. Dan memang sangat bersyukur karena beberapa teman dosen belum mengalami purna tugas sudah dipanggil Allah SWT. Mudah-mudahan kita juga bisa menyelesaikan dharma bakti kita di Fakultas Pertanian lebih lama dibanding dengan masa kita untuk dipanggil Allah SWT. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran Prof. Sairi, Bu Nuraini, dan Pak Yayan yang telah memenuhi undangan kami. Mudah-mudahan acara ini menjadi bermakna bagi Bapak Ibu sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Dekan, Bapak WR1, Bapak Dr. Radian, yang merupakan sahabat saya dulu. Sekarang juga masih sahabat. Beliau ini orangnya sangat baik sekali. Jadi yang sudah saya lupakan diingatkan kembali. Saya pernah mendirikan koperasi yang saya lupa. Beliau ingatkan. Alhamdulillah koperasi kita ini juga sangat banyak manfaatnya pada waktu itu. Kalau kebetulan kantong kita kosong, bukan kebetulan. Memang pada saat itu gaji belum ada tunjangan yang cukup Nah, koperasi kita inilah bisa membantu. Mungkin misalnya anak mau sekolah atau apa bisa membantu kita. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang saya hormati, para kalau Yusidium ini panggilannya apa? Para sarjana lah ya, kan sudah sarjana ya, sarjana dan sarjanawati. Mohon maaf, pakai wati pula. Yang saya hormati dan saya banggakan Fakultas Pertanian. Jadi tadi ada dikatakan oleh Pak Radian bahwa kita ini harus tahu berterima kasih. Ini sangat betul sekali. Jadi terutama untuk adik-adik mahasiswa ya. Saya itu pada waktu tahun berapa ya? 81 ya. Itu waktu itu saya masih bekerja di perkebunan. Tapi karena di perkebunan itu kami bekerja di penyuluhan, jadi kami dikursuskan di Ciawi Bogor ya. Nah itu salah seorang penatar pada waktu itu mengatakan bahwa manusia ini dalam kehidupan kita ini ada 3 hal yang sangat penting. Apa itu? Itu pertama adalah pengetahuan. Nah adik-adik sekalian ini sudah di sarjana ya. Jadi ini pengetahuannya sudah sangat tinggi ya, S1. Itu pengetahuan. Kemudian yang kedua itu adalah keterampilan. Jadi misalnya kita terampil apa gitu ya, mungkin menyetir mobil atau macam-macam ya, atau di lab kayak Pak Yayan ini, itu sangat penting sekali. Dan yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya dan ini yang sangat menentukan adalah sikap. Jadi pengetahuan, keterampilan, sikap. Sikap ini sangat penting. Salah satu tadi yang dinyatakan Pak Radian, itu misalnya kita bisa berterima kasih. Alhamdulillah, berterima kasih kepada Sang Pencipta ya. Atau berterima kasih kepada orang tua, atau berterima kasih kepada teman. Nah itu jadikanlah merupakan kebiasaan ya, karena kita kan tidak bayar ya kalau bilang terima kasih itu, tidak rugi kita. Itu akan sangat penting sekali. Jadi waktu itu kami diceritakan ada 3 orang sarjana di Bogor pada waktu itu yang akan melamar pekerjaan. Nah, ketiga-tiganya adalah S1, jadi pengetahuannya sama, tidak ada masalah, pinter semuanya. Kemudian keterampilan juga kurang lebih sama. Tapi sikap pada waktu dia menghadap ke penguji itu yang menguji untuk masuk jadi pekerja itu, yang satu pada waktu masuk menundukkan kepala ya. Kemudian pada waktu keluar terima kasih Pak. Yang duanya itu ya kata orang Pontianak selembu ya. Ada enggak yang enggak kenal dengan kata selembu ini? Wah, ini selembu ini istilahnya apa? Cuek. Terserahlah masa bodoh ya. Jadi yang lulus ternyata yang tadi sikapnya cukup baik itu.
Jadi ternyata dari pengetahuan keterampilan sikap-sikap ini sangat penting. Saya rasa ini merupakan, dan ini bukan hanya di Indonesia, di luar negeri juga gitu. Apalagi di negara Jepang ya. Jepang itu sikap sangat penting sekali. Sekarang Jepang ini merupakan negara dengan penduduk yang paling tua ya. Umur 100 tahun di Jepang itu ada 2 juta orang. Penduduk Jepang tak berapa juta ya. Jadi itu mungkin adik-adik, bapak, ibu sekalian sudah tahu lah ya. Ini saya mungkin kalau kurang lebihnya saya mohon maaf. Bapak ibu sekalian, para dosen di sini ada Pak Fajar enggak? Pak Fajar itu dulu waktu saya pendidikan S3, beliau itu guru saya, dosen saya lah. Pada waktu saya penelitian di Untan ini untuk menghitung bakteri itu Pak Fajar yang ngajari. Jadi bakteri bintil akar. Pak Yayan juga pada waktu saya pertama kali di tanah itu beliau sangat banyak sekali membantu saya dalam penelitian ilmu tanah. Jadi Pak Yayan Royana ya, Pak Yayan namanya ya. Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, saya di sini mewakili Ibu Nur Aini, sarjana sosial ya. Kemudian Pak Yayan Royana, sarjana perikanan ya, Pak Yayan ya. Jadi kalau mau belajar nangkap ikan dengan Pak Yayan kan. Tapi kemarin saya itu mencari ikan gabus. Karena rupanya ikan gabus itu mengandung albumin. Nah, albumin ini adalah itu merupakan suatu zat yang sangat bermanfaat sekali bagi penyembuhan kita ya. Kalau kita sakit itu dengan albumin itu sangat mahal betul ya. Jadi 10 biji kapsul itu harganya juga sangat mahal. Sudah 80.000 ya. Padahal hanya 10 aja. Tapi kalau kita dapat ikan gabusnya tidak mahal. Kalau nangkap ya enggak, ini belajar dengan Pak Yayan lah. Ini saya mohon maaf, ini saya belum menyebutkan ibu-ibu satu persatu, Bu Dekan, Bu Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, dan Wakil Dekan 3. Bapak-bapak, ada Pak Urai? Wah, Pak Urai juga ya. Karena Pak Urai pakai jas, jadi saya lupa. Ini ya. Ini juga saya karena saya punya warisan yang ini gurau aja lah ya. Kebetulan saya kena diabetes, sehingga mata saya kurang terlalu jelas. Jadi kalau saya melihat gitu, kadang-kadang ini teman atau bukan. Jadi kadang-kadang saya mengganggu, kadang-kadang enggak. Nah ini mohon maaf ini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, adik-adik ya. Kalau ada yang saya ajar, dulu saya masih jelas, bisa gampang ya. Tapi sekarang, sehingga untuk datang ke sini, saya itu tidak bisa datang dengan sendiri ya. Terima kasih banyak kepada Dr. Vera Budiarsa Arif ini, karena beliau mau menjemput saya, mengantar ke sini. Nah beliau ini kebetulan pada waktu S3 di UNS ya Pak Vera ya. Nah itu kebetulan saya dipercaya untuk membimbing beliau ya. Jadi pembimbing kedua lah, karena kebetulan satunya dari sana. Nah itu mata masih bagus, relatif bagus lah. Kalau sekarang ya masih sudah agak Nah ini saya mohon maaf, Bu Dekan ya, Pak Radian. Jadi saya rasa di sini saya juga mewakili Bu Nur Aini, sarjana sosial, dan Pak Yayan. Itu saya sendiri. Perkenankanlah kami bertiga ini menyampaikan mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kesalahan yang pernah kami buat. Maklumlah, kami ini manusia biasa, jadi tidak istimewa, tidak sama aja dengan Bapak dan Ibu sekalian. Suatu saat bisa saja berbuat kesalahan, tak sengaja atau tidak. Nah kami mohon maaf kepada Bu Dekan, Pak Radian, para pembantu wakil dekan ya, kemudian para dosen yang ada di sini, bahkan yang tidak ada di sini kayak Pak Fajar mungkin ya. Jadi tolong disampaikan. Nah itu mungkin sengaja atau tidak sengaja kami melakukan kesalahan ya, mohon dimaafkanlah. Karena kalau Bapak dan Ibu tidak memaafkan kami, itu akan berat bagi kami nantinya.
sebagai seorang muslim itu katanya kesalahan kita di dunia ini akan kita bawa sampai ke akhirat, sampai kepada pengadilan di sana. Jadi kalau di sini sudah dimaafkan, makanya ada kebiasaan kita dalam orang muslim itu ya, kalau lebaran itu maaf lahir batin. Supaya apa? Supaya beban yang ada di dunia ini tidak harus dibawa ke sana. Jadi saya kira saya mohon maaf sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya, dan saya sebaliknya kalau memang Bapak dan Ibu ada kesalahan dengan saya, kemungkinannya itu akan saya maafkan. Saya mohonkan kepada Allah, mohon dimaafkan, diampunkan dan dibebaskan semuanya ya, dosa-dosa beliau itu. Nah, jadi itu Bapak dan Ibu saya. Begitu juga mungkin di antara mahasiswa ada yang saya pernah ajar di sini ya. Siapa tahu ada yang kata-kata yang kurang nyaman, maklum lah. Mungkin di rumah baru makan yang tak sedap beda. Datang ke kampus, ini pikiran masih nih. Datang kampus mahasiswa, Pak, saya mau minta tanda tangan. Apa tanda tangan? Nah, kadang kan macam itu kan. Itu sering kita lakukan kadang-kadang. Ini saya mohon maaf lah. Maaf yang sebesar-besarnya kepada adik-adik, bapak-bapak dosen, ibu-ibu dosen semuanya, para pejabat yang ada di sini. Nah, inilah kemungkinan yang kami mohonkan. Kami harapkan bisa dimaafkan dan juga kami menyatakan terima kasih sebanyak-banyaknya. Karena kami tidak akan bisa purna tugas seperti ini kalau dalam perjalanan hidup kami itu mungkin kita tidak saling bantu ya. Jadi saya rasa soal bantu-membantu ini memang tugas kita ya. Tanpa bantu-membantu tentu kita tidak akan bisa sampai pada akhiran. Jadi saya sependapat dengan doanya Bu Dekan tadi, semoga Allah memberi kita umur yang lebih panjang daripada batas purna tugas kita semuanya ya. Jadi sebelum saya akhiri, saya ingin memberikan ini satu untuk Bapak Wakil Rektor 1 untuk Ibu Dekan, mudah-mudahan nanti bisa dipergunakan mungkin untuk perpustakaan atau apa. Nah ini saya serahkan langsung aja ya. Oke, ini untuk Pak. Mohon kepada Ibu Dekan dan Pak Seri tetap berada di tempat. Kami memanggil ke depan Ibu Nur Aini dan Bapak Yayan Royana karena juga ada cenderamata dari kami Sivitas Akademika Fakultas Pertanian. Kepada Pak Yayan, Bu Ai.
calon wisudawan dengan Kaprodi, rektor atau yang mewakili, dekan, wakil dekan, kajur, sekjur, dan kaprodi. Kita mulai dari Magister Agroteknologi. Magister Agroteknologi.